هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وارزقنا ربنا في كل نازلة وهب لنا فرجا من فضلك الإمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوجه ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن من عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح المؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia insyaallah Subhanahu wa taala, baitul min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tafsir Jalalain, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 18 kalau bisa maksud saya, ya tepatnya ayat yang ke-27 daripada surah Al-Baqarah, yaitu alladzina yanquduna ahdallahi, ya, ayat yang ke-27 dari surah Al-Baqarah. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina na'bud yanquduna ahdallahi ma 'ahidahu ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ba'di mitsaqihi tawqiduhu alaihim wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala minal imani bin nabiyyi wal rahimi wa ghairi dzalik wa anna badalun min dhamirin bihi wa yufsiduna fil ardi bil ma'asi wat ta'wiqi 'anil iman ulaika al mawsufuna bima dzukira humul khasirun limasirihim ilan nari al mu'abbadah 'alaihim. Kaifa taquluna ya ahlal kitab ya ahla Makkah billahi wa qad kuntum amwatan nutfan fil aslami fa ahyaakum fil arhami wad dunya binafhir ruhi fikum wal istibham lit ta'ajjub min kufrihim ma'a qiyamil burhan aw lit tawbih summa yumitukum inda intihai ajalikum summa yuhyikum bil ba'si summa ilaihi turja'un tarudduna ba'dal mauti fayujadikum bi a'malikum wa qala dalilan 'alal ba'si lima ankaruhu wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-27 ini, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat, ya, daripada sifat orang-orang munafik, ya. Nah, yang selanjutnya di sini pun Allah masih akan menyebutkan sifat yang lainnya, ya, yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang dalam ayat yang ke-27 ini Allah jelaskan alladzina, ya, alladzina ini merupakan isim mausul, ya, mausul dalam bentuk jamak, ya, alladzi, alladzani, alladzina, ya, kan ada bentuk mufrad, musanna, dan bentuk yang
jamak, ya. Nah, alladzina di sini maksudnya adalah orang-orang. Siapa itu orang-orang yang dimaksud? Ya, naktun, ya, merupakan sifat daripada orang-orang munafik itu. Apa kata Allah? Yang kuduna ahdallahi, ya, yang kuduna, yaitu selalu mereka memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mereka itu sudah membuat janji kepada Allah, ya, tentang apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka, mereka akan laksanakan atau kerjakan. Ya, tentang suatu larangan apa-apa yang Allah larang, mereka akan apa? Mereka akan tinggalkan. Ya, namun apa yang terjadi? Ya, justru mereka itu orang-orang munafik yang berguna Allah, ya, melanggar ataupun memutuskan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ahida ilaihim, ya, apa-apa yang mereka telah janjikan kepadanya, ya, fil kutubi, di dalam kitab suci mereka, ya. Jadi dalam kitab suci mereka sudah menjelaskan, ya, tentang bagaimana keharusannya mereka selaku hamba-hamba Allah, ya, selaku orang-orang yang mengaku siapa? Hamba Allah, ya. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka laksanakan? Minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, agar mereka itu mau beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal ini Al-Quran adalah kitab suci yang paling akhir yang Allah turunkan, ya, yang merupakan kitab untuk memperjelas dan mempertegas, ya, apa-apa yang sudah Allah tuangkan di dalam kitab Taurat, ya, apa-apa yang Allah sudah tuangkan di dalam kitab Injil, apa-apa yang Allah sudah tuangkan di dalam kitab Zabur, apa-apa yang Allah sudah tuangkan di suhuf Ibrahim, ya, dari ketiga kitab suci yang lebih dahulu Allah turunkan. Nah, yang menjadi pelengkap daripada kitab-kitab yang tiga tadi apa? Yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran dengan tujuan apa? Agar mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak, ini bukan hanya orang munafik zaman dulu, ya, yang mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di zaman sekarang juga banyak sekelompok orang yang mereka nggak mau, ya, mengimani kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka mengejek, ya, tetapi mereka juga menjelek-jelekan, ya, menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai julukan, ya, dengan berbagai ucapan yang tidak pantas dan tidak layak untuk diapain? Diucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal kalau kita tahu, jangankan kita menghina Nabi Muhammad, jangankan kita menistakan Nabi Muhammad, jangankan kita, ya, menyakiti Nabi Muhammad, mengangkat suara aja di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dilarang oleh Allah. Ya, pernah kan di dalam riwayat, ya, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin bab taubah hadis yang ke-19 di situ pernah saat ada salah seorang yang bernama Sofwan, ya, sedang melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat sedang melaksanakan perjalanan Sofwan bin Asal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjalanan ada seorang Arab Badui, ya. Arab Badui ini manggil siapa, ya? Manggil Nabi Muhammad dengan suara yang keras, ya. Dia manggil nggak sopan, manggilnya apa? Muhammad katanya, ya. Ini kan berarti kurang apa? Kurang adab, kurang sopan, kurang etika, ya. Jangankan Nabi Muhammad, Pak, ya,
kita aja pribadi kalau dipanggil sama orang dengan suara yang keras, dengan teriak, berarti itu kan menunjukkan orang itu lagi apa? Lagi marah, ya. Padahal Nabi Muhammad itu seorang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, kata Allah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW, haruslah kita tunjukkan etika atau kesopanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah melihat orang Arab Badui ini memanggil dengan sebutan Muhammad dan juga dengan mengangkat suara, ini Sofwan marah. Ya, Sofwan bin Asal marah. Hei, kata Sofwan, tahu nggak ente? Siapa yang ente lagi hadapin sekarang ini? Ya, ente lagi bicara sama siapa? Manggil siapa ente? Katanya. Kata Sofwan bin Asal. Ya, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Nabi yang merupakan Nabi akhir zaman. Ya, yang namanya ini, ya, sudah dikenal di kalangan aras sana. Ya, di langit para malaikat mengenal nama sosok seorang Nabi Muhammad. Jangankan sekarang, ya, 7.300 tahun sebelum Nabi Adam dilahirkan, cahaya Nabi Muhammad sudah bisa dinikmatin oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Padahal jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad 7.000-an tahun lebih, Pak. Riwayat mengatakan 7.333 tahun. Coba bayangkan, ya, kita jangankan 7.000-an, ratusan, puluhan, ya, harian aja sebelum kita lahir, sebelum kita punya anak, kita gak bakal tahu tuh anak bakal jadi apaan. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW lihat, ya, ketika beliau jarak yang begitu jauh dengan Nabi Muhammad, ya, Nabi Adam, sehingga Nabi Adam apa? Ya, Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, lima annal malaikata yasufuna amami, kata Nabi Adam. Wahai Tuhan, kenapa kok para malaikat mereka berbaris di hadapanku memandangku? Kata siapa? Kata Nabi Adam. Ya, Allah berfirman, di an-nabi walhika nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah, sesungguhnya yang menyebabkan para malaikat berbaris di hadapan kamu, memandang kamu, itu para malaikat melihat ada nur cahaya Nabi kita Muhammad terpancar dari wajah wahai Adam. Tuh, ya. Padahal apa? Jaraknya begitu lama, 7.000-an tahun. Tuh, ya. Makanya jangan sampailah kita ini, ya, merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang manusia, tapi innahu basyarun wa laisa kal basyar. Ya, beliau manusia tapi seakan-akan bukan seperti manusia biasa kayak kita. Ya, tuh Nabi Muhammad punya kelebihannya banyak lah. Kalau kita mau ceritain ini nggak habis, mungkin 2 hari 2 malam, mungkin kurang kali. Ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana, ya, apa namanya, kepribadiannya, itu banyak yang akan kita kaji itu. Ya, yang menyebabkan keharusan atau kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, kalau sudah tidak mau beriman, ya sudah, jangan menghina, ya, jangan menyakiti, jangan menistakan, ya, karena kalau orang yang disayang disakiti, pasti yang menyayangi akan marah. Ya, Nabi Muhammad kan disayang sama siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah murka kepada orang yang menyakiti Nabi Muhammad, jangankan Allah, ya, seluruh makhluk yang berada di sekitarnya itu mereka merasa apa tuh? Ya, merasa kuat dengan perilaku orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Ya, sampai-sampai Gunung Uhud bicara, ya Muhammad irfa' yadak. Ya, wahai Muhammad, angkat tangan ente, katanya. Ya Muhammad irfa' yadak. Spontan tuh Gunung Uhud ngomong. Ya, kesel mereka itu. Kenapa
Kenapa? Dengan sikap orang-orang kafir Quraisy yang begitu ya membabi buta membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan Nabi malah bukan mendukung apa yang diinginkan oleh Jabal Uhud tadi, Pak. Ya, Nabi hanya menjawab, ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya innahu la ya'lamun, mereka itu enggak tahu. Ya, enggak tahu kalau aku ini adalah seorang nabi pilihan Allah. Ya, seorang makhluk yang dimuliakan di langit di hadapan para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya. Ya, makanya kita pantaslah untuk kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Saking jelasnya, saking sayangnya di kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an Allah udah jelasin. Dan mereka udah janji itu orang munafik tuh, mau iman nih, mau yakin kepada Muhammad, tapi nyatanya apa? Ya, mereka nyatanya yaqta'una ayanquduna ahdallah, ya, memutuskan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ba'di mitsaqih, ya, perjanjian itu setelah diapain? Diperkuat. Ya. Di sini Pak ada perbedaan, ada namanya wa'dun dengan misak. Ya. Kalau wa'dun itu hanya sekedar janji. Ya, tapi kalau yang namanya misak, ya, janji yang disertai dengan sumpah, berarti kan kuat. Demi Allah saya akan beriman, bahasanya gitu. Ya, itu namanya misak. Tapi kalau hanya wa'dun, janji, saya janji dia akan beriman gitu doang. Ya, tapi kalau udah mengungkapkan dengan kata misak di sini, berarti janjinya ini memang benar-benar janji yang kuat. Ya, ini janji yang sedemikian kuat aja berani mereka langgar, apalagi janji yang biasa-biasa kayak kita janji. Ya, tuh. Ini perbedaan antara wa'dun dengan mizaq. Ya, itu dijelaskan dalam kitab ya Safwatul Tawasil yang dikarang oleh Al-Imam Ali As-Sabuni. Itu dijelaskan bahwasanya al-farqu baina wa'd wal mizaq annal wa'du mujarradul wa'd. Ya, yang namanya wa'ad itu hanya sekedar janji. Akan tetapi mitsaq wa'adun ya ma'awujudi apa? Sumpah. Ya, ma'awujudi istibham itu dengan menggunakan sumpah, janji yang diperkuat dengan adanya apa? Sumpah, berarti benar-benar janji. Ya, ini enggak boleh Pak kita main-main janji seperti ini. Ini yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang munafik. Makanya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Sabah oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalil Al-Mahalli, kata beliau berdua, tauqiduhu alaihim, sebagai penguat apa yang mereka janjikan. Ya, misak namanya itu, enggak bisa dijadikan suatu permainan. Tuh, ya. Di samping mereka melanggar janji, ada lagi yang berikutnya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Ya, mereka selalu memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya. Ya, coba perhatikan Pak, dalam susunan redaksi di sini Allah mengungkapkan dengan menggunakan fiilnya fiil mudhari. Ya, fiil mudhari artinya pekerjaan yang sedang dia lakuin dan akan dia lakuin lagi. Ya, jadi bukan dulu doang Pak, sekarang pun masih banyak orang yang melanggar perintah Allah, ya, melanggar janji kepada Allah itu masih banyak. Ya, makanya menggunakan fiilnya adalah fiil mudhari. Tuh, ya. Nah, perintah yang ya Allah perintahkan kepada mereka an yusala untuk dia sambung, ya, berupa apa? Minal imani bin nabi. Ya, untuk mereka itu mau beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya, diputuskan, dia lupain. Ya, dia sengaja itu mengingkari janjinya. Ya, makanya kan dalam hadis Nabi tegaskan,
Seandainya orang itu kalau dia munafik, seandainya ada 3 kalimat, ya, idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong selalu apa ya? Bohong mulu. Ya, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong selalu bohong. Ya, tapi kalau ngomong nggak ada bohongnya, nggak afdol kata dia. Ya, kalau bicara kalau nggak ada bumbu yang namanya bohong, nggak afdol coba. Ya, bukan nggak afdol, dodol, saya bilang gitu. Ya, tuh. Yang kedua Nabi bilang wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji selalu apa ya? Enggak. Ya, janji pengen ini, janji pengen janji pengen ngasih ini, janji pengen ngasih sekedar ucapan belaka. Kalau orang dalam ini bilang apa namanya? Pepesan kosong gitu. Ya. Orang pepes mah ada isinya. Ya, entah itu ikan teri kayak kita pepes kan enak kita makan. Tahu kayak oncom kayak kita pepes, nah pepesan kosong. Daun doang dibungkus, mesti kelihatan orang udah pada ngiler tuh kan begitu tuh. Ya, udah pada ngeluarin lidahnya itu, pengen ngapain nikmatin pepesannya, pas dibuka pepesannya apa itu? Oh, suka ada ini. Ya, tuh. Wa idza wa'ada akhlaqa. Kalau berjanji selalu ingat. Wa idza tumina khana, yang ketiga. Ya, kalau dia dikasih amanat selalu apa? Khianat, ya. Udahlah ngomong selalu bohong, janji selalu ingkar. Dikasih amanat dia ini Pak, khianat. Ya, nauzubillah min dzalik, Pak. Ya. Kalau dalam kitab tafsir Munir yang dikarang oleh Ad-Doktor Wahbah Muhammad Wahbah Az-Zuhaili, ya, dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, ketua ulama sedunia, beliau mengatakan annal munafik asyaddu minal yahud. Ya, orang munafik ini lebih berbahaya daripada Yahudi. Ya, orang munafik lebih berbahaya dari Yahudi. Kenapa? Kalau Yahudi jelas mereka memang lain agama begitu. Ya, tapi orang munafik ini Pak, ya, dia Islam, ngaku Islam, ya, tapi apa ya? Itu musuh dalam selimut. Ya kan, coba bayangin Pak, musuh berani masuk dalam selimut, coba. Ya, apa nggak bahaya tuh? Kita tidur satu selimut sama dia Pak, ternyata itu orang yang satu selimut sama kita apa ya? Kita. Ya kan? Kalau musuh yang biasa kan dia jangankan mau satu selimut, melihat kita aja udah kabur. Ya. Tapi munafik nih Pak, dia dekat banget sama kita. Tidur dalam satu selimut, bayangkan tuh. Ya. Begitu kita ngorok, digorok leher kita. Ya, itu bahayanya orang munafik. Makanya ada ancaman yang Allah berikan buat orang munafik apa sih Pak? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tuh. Orang-orang munafik nanti, ya, akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka yang paling bawah. Ya. Orang kafir nggak dibilang begitu sama Allah. Orang fasik nggak dibilang begitu sama Allah. Orang musyrik nggak dibilang begitu sama Allah. Tapi buat orang munafik spesial, khusus buat orang munafik. Orang munafik bakal Allah siksa di dalam jurang api neraka yang paling bawah. Tuh, ya. Gimana nggak enaknya Pak? Ya, udah apa namanya itu? Ini satu argumen atau dalil bahwasanya orang munafik itu sangat berbahaya sekali itu. Ya. Yang kedua, disuruh untuk, ya, melakukan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Warrahim, apa itu rahim? Menyambung tali silaturahim. Ya, kenal, ya. Kita kan dalam persaudaraan itu Pak ada 3 bentuk persaudaraan. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah al-wataniyah, ada namanya ukhuwah al-insaniyah. Ya, ukhuwah ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan, ya, al-islamiyah itu berarti persaudaraan sesama muslim kita. Ya, kita orang muslim di mana aja nih. Ya, orang muslim di Indonesia, orang muslim di Amerika, orang muslim di Argentina, orang muslim di Brazil dan lain sebagainya, di seluruh belahan dunia. Itu kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat
dengan mengucapkan tauhid la ilaha illallah, berarti mereka itu siapa? Saudara kita. Kenapa? Allah sudah jelasin innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Ya, enggak ada yang bersaudara. Itu namanya ukhuwah al-islamiyah. Ada lagi ukhuwah al-wataniyah.